Saudaraku, tidak usah cari muka sama gubernur kalau bapak menjadi kepala dinas. Capek pak, apalagi sudah mau diganti. Bapak cari muka sama gubernur, siapa. Biar gubernur senang sama kamu. Kalau istrinya gubernur tidak senang, tidak jalan SK. Sudah begitu hukum organisasi. Ini biasa ibu kan ngambil alih pekerjaan kita juga. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, gubernur, kamu yang bilang ya. Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Mau atau tidak, pasti mati. Yang jadi masalah, illa wa antum muslimun. Kecuali kau mati dalam keadaan beragama Islam. Berarti ada orang Islam matinya tidak beragama Islam. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berjudi. Insya Allah kita tidak akan wafat dalam keadaan narkoba. Insya Allah kita tidak akan wafat dalam keadaan berzina. Yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, baru saja dia makan uang haram. Nah, ini tugasnya Pak Kajati. Awasi orang supaya dia tidak makan uang haram. Tugasnya para KPK dan tugas kita semua. Hati-hati Pak. Termasuk kemarin kalau ada momen-momen pilkada, pilpres, beredar uang-uang politik. Wani piro, NPWP, nomor piro, wani piro. Makan ke uang haram seperti itu, hati-hati, bisa mati dalam keadaan kafir. Makanya ayat ini diulang-ulang. Termasuk pegawai-pegawai negeri yang lulus dan jadi pegawai sampai sekarang karena nyogok. Hati Pak, ada ulama yang mengatakan selama dia makan uang itu gajinya karena dia nyogok, selama itu dia makan uang haram. Auzubillah min zalik. Tidak ada di Jawa Tengah. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, subhanallah, Allah dan para malaikatnya. Allah perintah puasa, Allah tidak puasa. Allah perintah salat, Allah tidak salat. Allah perintah haji, Allah tidak menunaikan ibadah haji. Allah perintah kita syahadat. Innallaha wa malaikatahu, Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, baik yang hadir di gedung ini maupun yang menyaksikan secara virtual, teristimewa yang saya hormati Bapak Gubernur beserta Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Bapak Kajati Jawa Tengah beserta seluruh jajarannya yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kenapa kita selalu bersyukur? Setiap kita ada ceramah, bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Apa mau bersyukur? Nah, banyak sekali masalah ini. Bapak sebagai pegawai itu mutlak wajib nomor satu bersyukur. ASN. Kenapa? Sampai detik ini tidak ada ASN yang dipecat gara-gara COVID. Tapi coba lihat pegawai-pegawai perusahaan, berapa banyak dirumahkan, menyusul lagi nih PT Garuda. Mana ada ASN di Jawa Tengah dirumahkan? Yang ada, bapak bekerja dari rumah. Hebatnya lagi gajinya tidak dipotong. Angkat tanganmu yang ada dipotong gajimu. Maka kalian tidak bersyukur kalau masih juga tidak kerja dengan baik. Bersyukur kepada Allah tidak di PHK. Tapi kan kami dirumahkan. Alhamdulillah kau dirumahkan. Berapa banyak orang dikuburkan. Ya ketawa, saya serius ini. PNS ini kan paling banyak tidak bersyukur. Ada pekerjaan yang dikasih pegawai honor. Kerja. Apa kasihan itu pegawai honor? Lebih banyak kerjanya daripada gajinya. Lagunya itu pegawai honor. Berakit-rakit dahulu
Berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Itu pegawai honor. Sudah pegawai honor namanya PTT, pegawai tidak tetap. 5 tahun kemudian TTP, tetap tidak pegawai. Bersyukur Pak, bersyukur. Yang kedua, kita ASN bersyukur. Kenapa? Karena punya gubernur yang baik. Coba kalau Bapak punya pimpinan yang tidak baik, disuruhnya Bapak ngurus proyek, batin kita kan berlawanan. Kau urus itu supaya saya dapat 20%. Kan repot Pak. Kita anak buah setengah mati kerja kalau pimpinan kita jahat. Biar kita mau lurus, pimpinan kita bilang, 86 kan itu ya. Nggak jalan Pak kita Pak. Kita mau disiplin, tiba-tiba datang pemborongnya ketemu sama pimpinan kita, kita yang dimutasi menjadi staf ahli yang tidak ada stafnya. Bersyukur. Yang ketiga, kenapa kita bersyukur? Bi ahsani takwim. Allah kasih kita ini kesempatan yang baik, kita punya kesehatan di badan kita. Kan selalu kita merasa miskin karena tidak ada duit. Siapa yang saya mau kasih iPhone 12 X Max Pro 512 GB, pulsanya 5 juta, siapa yang mau? Gratis saya kasih. Coba angkat tangan, siapa yang mau? Ayo. Tapi begitu saya kasih, Bapak langsung tuli. Mau? Kau mau apa handphone kalau kau sudah tuli? Halo? Rusak lagi nih. Halo? Bukan HP rusak, telingamu masalah bos. Berarti yang mahal itu bukan handphone, yang mahal kesehatan telinga. Hebatnya lagi nih telingamu, dia bisa bedakan mana suara gubernur, mana suara wakil gubernur. Tidak perlu kursus. Mana ada kursus membedakan bunyi? Hebatnya lagi telinga, tempatnya proporsional. Bapak pernah tidak bayangkan bagaimana seandainya telinga di bawah ketek? Halo? Ya Pak? Lagi di mana? Di rumah Pak Guru Pak. Bersyukur. Tuh. Ini ada kamera. Ini mahal ini. Pak Gub, saya di kampus, saya dosen komunikasi. Saya mengajar mata kuliah sinematografi dan fotografi, cara motret. Bapak biar punya duit, beli kamera standar minimal 25 juta. Harus punya, bukan cukup itu, punya juga tele namanya, lensanya. Minimal 8 juta. Biar Bapak punya kamera paling mahal, tele paling mahal, Bapak harus punya skillnya, keterampilannya. Jangan sampai foto ya setengah badan betul, tapi perut ke bawah. Itu setengah badan juga itu Pak. Bapak punya duit, punya kamera, punya skillnya juga, keterampilannya. Diatur berapa kecepatan angin. Beda ketika kita dalam ruangan dengan outdoor. Itu diatur semua, diputar baru bisa bagus gambar. Perlu duit, perlu waktu, perlu skill, baru bisa ngambil gambar. Tapi apa ini kamera mahal? Bukan. Apa yang mahal? Apa? Mata. Hebatnya lagi nih mata, dia punya sensor, bisa dibedakan mana istri, mana tetangga. Bayangkan kalau tidak bisa dibedakan mana istri, mana sekretaris. Kenapa lain-lain rasanya ini? Kalau lain malam minggu ternyata security. Dan hebatnya lagi di mata, autofokus. Begitu buka, langsung ditahu, Pak Gubernur. Bayangkan kalau kita harus di manual Pak, sampai itu kan? Siapa ya? Keburu mati kita ditembak sama lawan Pak. Alhamdulillah. Maka jangan pernah berhenti bersyukur. Bersyukur terus. Saya kan sakit Ustaz, bersyukur karena sakitmu menggugurkan dosa-dosamu. Satu, syukur. Yang kedua, percaya Bapak Ibu sekalian, tidak ada orang yang tidak ada masalahnya dalam hidup. Saya kasih contoh paling sederhana. Kalau dalam rumah tangga, istri cantik, Bapak pikir kalau istri cantik bukan masalah? Istri cantik digoda orang Pak, tidak tenang kita pergi kerja. Apalagi kalau suaminya jelek. Ini masalah lagi tuh Pak. Berarti bagus kalau istri jelek. Istri jelek dihina orang Pak. Kita lagi yang malu jalan sama dia. Duluan aja dek ke pengantin, nanti kita ketemu di gedung. Sudah sampai istrinya di gedung. Mana kau Mas? Nggak jadi saya mencret dek. Istri cantik masalah, istri jelek masalah. Berarti bagus kalau tidak ada istri Ustaz. Tidak ada istri juga masalah Pak. Berarti bagus kalau banyak istri. Wah jangan coba-coba Pak.
Ada istri masalah, tidak ada istri masalah, cantik istri masalah, jelek istri masalah. Saya kasih lagi contoh sederhana. Bapak semua pegawai. Apa masalah bapak waktu mahasiswa? Mau sarjana. Sudah sarjana, selesai masalahnya, muncul masalah baru, mau jadi pegawai. Sudah jadi pegawai, selesai masalahnya, muncul masalah baru, mau jadi kepala bagian. Sudah jadi kepala bagian, selesai, mau jadi kepala dinas. Sudah jadi kepala dinas, muncul masalah baru, mau jadi sekda. Sudah jadi sekda, selesai masalahnya, mau jadi bupati. Sudah jadi bupati, selesai masalahnya, mau 2 periode. Apa? Sudah 2 periode, selesai masalahnya, mau jadi gubernur. Sudah jadi gubernur. Mana ada orang tidak ada masalahnya, Pak? Semua orang punya masalah. Sudah gubernur 2 periode, selesai masalahnya, ditangkap KPK. Tidak ada orang tidak ada masalahnya, Pak. Semua kita punya masalah. Nih, jangankan kalian para pegawai, pegawai honor, polisi, tentara, jaksa, ASN, semua kita punya masalah. Nabi, apa Bapak pikir Nabi tidak ada masalahnya? Pelajari sejarah hidup Nabi. Masih dalam kandungan 6 bulan sudah wafat bapaknya, sudah yatim. Ada yang lahir tidak ada bapaknya di sini? Paling kita yatim piatu, itu pun sudah kerja. 4 tahun bersama ibunya, ibu susunya pindah ke ibunya Khalimatus Sa'diyah, pindah ke Siti Aminah. 6 tahun wafat lagi ibunya. 6 tahun sudah yatim piatu. Pindah ke kakeknya lagi wafat, pindah kakeknya, pamannya lagi. Dilantik menjadi nabi. Selesai masalahnya. Bukan cuma dibully, Pak. Dibully di medsos, kecil kecil. Ya wajarlah Pak Gubernur dibully. Namanya gubernur, security aja dibully, Pak. Apalagi gubernur yang banyak prestasinya. Kalau dilihat bahaya. Wow, dicarikan, Pak. Biasalah itu. Jangan baper jadi pejabat. Pakai akal sehat. Bapak cuma gubernur yang kira-kira masih punya dosa. Nabi tidak punya dosa. Kekasih Allah. Yang namanya Allah selalu digandengkan dengan namanya Allah. Bukan lagi dibully, Pak. Diusir dari kampung halamannya. Bukan cuma diusir, diperangi, Pak. Siapa yang perangi? Bukan orang lain. Siapa? Pamannya sendiri, Abu Lahab. Saudaranya bapaknya itu. Jadi kecil, Pak, kalau ada masalah seperti itu. Jangan baper. Ayo, mana ada manusia tidak ada masalahnya? Semua kita punya masalah. Ustadz, Bapak pikir ini Dasat Latif tidak ada masalahnya, Pak? Banyak masalah, menang di casing, bos. Apa masalah paling bahaya sekarang, Pak Gubernur? Banyak janda curhat sama saya, Pak. Aduh. Pak Ustadz, saya ditinggal mati suami saya, Pak Ustadz. Sabar, Ibu. Jangankan suami Ibu, Nabi aja juga wafat, Ibu. Sabar, Bu. Lama curhat, lalu dia bilang, Ustadz, saya butuh imam dalam hidupku, Pak Ustadz. Saya bilang, mohon maaf, Ibu, saya bukan imam, saya khatib. Semua kita punya masalah. Ayo, mana ada tidak ada masalahnya, Pak? Semua kita punya masalah. Ini muka-muka penuh masalah saya semua ini, Pak. Semua orang, Pak. Berarti kalau begitu bukan masalah kita. Pasti ada masalah. Masalah kita adalah bagaimana cara mengatasi masalah. Itu yang jadi masalah. Oh, kenal juga Pegadaian di sini, Pak. Saya kalau mau lebaran itu kan Pegadaian maju. Istri saya banyak betul proposalnya, Pak. Ganti gorden, ganti kursi, ganti tempat tidur, ganti kulkas. Saya bilang, iyo, sekalian saya ganti kamu. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, berarti kalau begitu bukan masalah yang jadi masalah, tapi bagaimana terapi menghadapi masalah. Pak Ganjar mau jadi presiden, wajarlah, saya juga mau. Bapak ngajak saya sebagai wapres, siap setia, Pak. Ayo, Pak. Ada yang mau jadi gubernur, ada yang mau jadi gubernur, siap, Pak. Semua orang mau punya obsesi dan cita-cita. Tetapi bagaimana cara kesananya? Jangan menghalalkan segala cara.
jangan fitnah kiri kanan, jangan serempet kiri kanan. Demi Allah, Allah sudah tentukan siapa presiden 2024. Allah sudah tahu. Yang Allah nilai, apa kau lakukan. Kalau sudah jadi presiden tapi menghalalkan segala cara, presidenmu bukan diri Allah, tapi kau akan menjadi penghuni api neraka. Presiden paling lama 5 tahun, 10 tahun lah kalau umutung. Tapi tanggung jawabnya sampai ke akhirat. Gubernur paling lama 10 tahun, biar berprestasi bagaimanapun, keluar Pak dari kantor ini. Ayo, pasti dilewati. Alhamdulillah, Allah tidak mengatakan, Das'at, kalau kau mau jadi gubernur, kau profesor dulu. Tidak. Pak Ganjar, mau jadi menteri, jadi profesor dulu. Tidak. Saudaraku ASN, mau jadi bupati, kau harus kaya dulu. Tidak. Allah tidak sampaikan itu. Allah cuma minta 2. Ista'inu bisabri wassalah. Sabar, perbaiki sholatmu. Nih kita dalam wabah nih, Jawa Tengah, yang biasanya selama ini bagi saya terkenal kudus dengan sotonya, sekarang terkenal dengan COVID-nya. Musibah bos, musibah. Nggak usah lagi kait-kaitkan dengan momen politik. Inilah rakyat Indonesia paling susah diurus Pak. Paling susah diurus. Awal COVID tahun lalu digelontorkan dana 700 triliun. Orang bilang, mana vaksin, mana vaksin. Teriak semua orang, mana vaksin, mana vaksin. Sudah ada vaksin, teriak lagi netizen, ini tidak asli, ini palsu. Sudah dibuktikan BP POM palsu asli, dia bilang lagi halal dong. Mana ini pasti haram. Dibuktikan sama MUI halal, dia bilang Jokowi dulu disuntik dong. Sudah disuntik Jokowi, dia bilang nggak masuk jarumnya. Bingung saya lihat ini bangsa Indonesia Pak. Sudah dibuktikan masuk jarumnya, dibilang itu vitamin C. Stres Pak jadi pejabat. Maka dibutuhkan apa? Sabar. Biar profesor doktor, biar dia punya gelar apa saja, bahkan ketua majelis ulama sekalipun dalam profesi keagamaan, tapi kalau dia tidak sabar, demi Allah tidak akan sukses menghadapi masalah. Sabar. Saya tidak senang sabar. Saya tidak senang dimutasi, sabar. Itulah yang terbaik. Mana ada orang senang ini penyakit wabah Pak. Tidak ada enaknya nih COVID. Namanya aja yang keren. Pernah saya salah ceramah begini Pak Gub, tiba-tiba anggota DPR senyum-senyum sama saya Pak. Dia pikir dia selamat. Langsung saya bilang, Bapak juga pernah dengar ceritanya anggota DPR di akhirat? Ada di sini. Anggota dewan, bukan anggota perwakilan rakyat, anggota dewan. Dewan komisaris ke apa semua deponya dewan lah. Ada penghafal Quran Pak Imam, masuk dia ditakdirkan masuk surga. Begitu dia dalam surga, dilihat kenapa banyak anggota dewan ini? Saya tahu itu korupsi BPJS itu. Kok bisa masuk itu? Oh dia protes sama malaikat. Malaikat, kenapa banyak anggota dewan di sini? Negara saya malah banyak yang ditangkap gara-gara korupsi. Kata penjaga surga, nggak usah kau ribut. Ini cuma reses. Sebentar lagi dia kembali. Jangan marah bos. Ini ren-ren sedikit ya. Maka saya senang sekali Pak. Itu jarang-jarang yang berani gubernur mengundang saya Pak. Jarang Pak. Benar, alhamdulillah. Saya bangga betul. Begitu Ibu Mus sampaikan, Pak Gubernur minta Ustadz datang. Alhamdulillah, berani ngundang saya. Biasanya kan takut itu pejabat ngundang saya Pak. Ibu Bapak saudara-saudara sekalian. Begitu ada masalah, kesabaran dulu ditingkatkan Pak. Saya tidak senang dimutasi, sangka baik. Bapak dimutasi jangan sangka buruk. Oh mentang-mentang saya dimutasi, sangka baik. Oh berarti Pak Gubernur ingin ini saya lebih fokus kepada keluarga dan memperbaiki sumber daya manusia saya. Sangka baik. Saya dalam hidup saya selalu kampanye itu Pak. Di grup-grup WhatsApp saya selalu ada ribut sedikit, sangka baik, sangka baik, sangka baik Pak. Enak itu orang hidup kalau selalu sangka baik. Sangka baik bikin tenang perasaan. Saya pernah daftar tentara tidak lulus Pak Gubernur. Kenapa? Waktu itu ceper.
Tidak cukup tinggiku. Saya protes kepada Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi kalau saya jadi tentara? Tidak lulus saya, Pak. Teman saya lulus polisi, sekarang dia satu bunga Kompol di Sulawesi Barat. Saya lulus jadi ustadz, dia pakai baret merah karena dia reserse. Saya pakai baret putih karena saya ustadz. Alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai ini, Pak, mulai baret hitam sampai baret merah saya ceramai kau semua. Apa? Sangka baik, sangka baik, sangka baik. Coba kalau saya jadi polisi waktu itu, mungkin sampai sekarang saya masih hormat. Siapa. Sekarang Pak Kapolri hormat, bos. Jadi sangka baik aja. Ada masalahmu, sangka baik. Jangan pernah sangka buruk. Satu, tingkatkan kesabaran. Yang kedua, resep menghadapi masalah ini. Kalau kalian muslim, perbaiki sholat. Saya sholat, Ustadz. Betul Bapak sholat, tapi tidak ikhlas. Hayya 'alas shalah, asar lagi. Barusan rasanya saya sholat duhur, kok tidak ikhlas, bos? Saya sholat, Ustadz. Betul Bapak sholat, tapi Bapak main-main. Allahu Akbar. Maliki. Allahu Akbar. Siapa ajar ke sholat mak keju-keju? Allahu Akbar. Bapak sholat takbir, dari takbir ihram sampai salam, Bapak cari duit. Allahu Akbar. Tadi 200.000, beli bensin 100.000, beli kuota 50.000. Mana ini 50 ya? Masih dicarinya di kantornya, Pak. Allahu Akbar. Zimar, Pak. Begitu assalamualaikum, di bawah sadel. Selama Bapak sholat kan cari duit. Apalagi kalau Bapak simpan handphone, lupa pasang password, ada istri di samping. Pasti Bapak tidak husu lagi, Pak. Allahu Akbar, bunyi mati. Perbaiki sholat. Saya sholat, Ustadz. Betul Bapak sholat, tapi ingat itu surah Al-Ma'un. Fawailun lil musallin. Maka celaka orang-orang yang sholat. Siapa? Mereka yang lalai dalam sholatnya. Kenapa lalai dalam sholatnya? Bapak tidak perhatian pakaian-pakaiannya Bapak sholat. Al-Quran menginformasikan, kalau kalian mau husu, satu diantaranya, pakai pakaian yang indah. Biasanya kalau Bapak mau ketemu Pak Ganjar, Pak Gubernur, pakai parfum, kalau perlu pinjam parfum teman. Pakai baju baru. Giliran mau ketemu Allah, baju seadanya dia pakai. Coba lihat hari Jumat, Pak. Hari Jumat, kita pakai seadanya. Kalau Bapak betul cinta, itu ajur hari Jumat. Kau datang ke rumahku dengan berpakaian yang indah. Tapi kita sholat Jumat kadang-kala apa? Itu juga kita pakai main futsal. Itu juga kita pakai upacara. Itu juga kita pakai tidur. Itu juga kita pergi rahasia di pasar. Kita pakai lagi sholat Jumat. Kan repot Ustadz bawa baju ke kantor. Bapak bilang repot bawa baju. Bawa sepeda, Bapak ndak repot. Jangan ketawa, saya serius ini. Saya heran. Bawa baju gamis ketika mau sholat, dia berat sebagai PNS. Tapi mau pergi sepeda ke Jakarta, dikejar-kejar sama wartawan. Tidak ada jawaban. Udahlah, ayo perbaiki sholat, Pak. Saya sudah sholat, Ustadz, tapi kenapa hidupku penuh masalah? Berarti Bapak sholatnya belum seperti yang apa Allah dan Rasulnya mau. Coba kita buktikan sekarang. Berapa rukun sholat? Angkat tangan yang tahu. Saya kasih hadiah. Ayo. Siapa yang tahu? Berapa jumlah rukun sholat? Jangan Bapak, karena Bapak sudah ustadz. Ayo, yang ASN, yang ASN. Ayo, yang ada lambang-lambang di sini. Ayo, berapa? Saya kasih hadiah. Rukun sholat ada Bagaimana kau mau khusus sholat? Rukun sholat aja kau belum tahu. Ayo. Rukun sholat mulai dari apa? Mulai dari apa? Mulai dari apa? Mulai dari apa? Berdiri. Berdiri dulu. Baru niat. Baru takbiratul ihram. Gimana, Pak?
Bapak beli handphone aja ada buku pedomannya. Padahal itu handphone Bapak pakai selingkuh. Handphone yang Bapak pakai ketemu Allah berupa sholat, Bapak tidak pernah pelajari kitabnya. Wajar 30 tahun sholat masih juga di pembohong. 30 tahun sholat tidak bisa lepas dari kredit. Kenapa? Bapak anggap remeh itu sholat. Coba perbaiki sholat, insya Allah kecil jadi wali kota. Saya pernah diundang ceramah ke Roma, Itali. Bapak tahu Itali? Tahu kan? Kudus terus belok kiri. 2 hari saya di sana Pak, dikasih spaghetti terus sama roti. Saya bilang, bos ini perut bugis. Tidak bisa saya kalau kau tidak kasih saya nasi. Carikan saya nasi. Tidak mau saya ceramah kalau tidak ada nasi. Baru 2 hari Pak. Gimana duit 7 miliar dilarang makan nasi? Dilarang makan daging, dilarang makan garam, dilarang makan gula, dilarang makan, semua dilarang. Apa aja bisa dimakan? Ubi rebus. Duitnya 7 miliar cuma bisa ubi rebus. Itu pun yang warna ungu. Repot tuh. Mobilnya betul harga 4 miliar Pak, tapi tidak bisa dinikmati. Baru 10 menit di atas mobil stres. Hati-hati kiri kanan, remku, mati kita, mati kita. 7 miliar mobilnya tidak dinikmati Pak. Saudaraku, tidak usah cari muka sama gubernur kalau Bapak menjadi kepala dinas. Capek Pak, apalagi sudah mau diganti. Bapak cari muka sama gubernur, siapa? Biar gubernur senang sama kamu. Kalau istrinya gubernur tidak senang, tidak jalan SK. Sudah begitu hukum organisasi. Ini biasa ibu kan ngambil alih pekerjaan kita juga. Memang sudah begitulah. Jadi lebih baik Bapak perbaiki sholat. Kecil Pak punya mobil, kecil jadi kepala bagian, kecil jadi anggota DPR. Allah cuma minta ista'inu bis-sabri was-salah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, waktu yang terbatas. Insya Allah dan waktu dan kesempatan kita lanjutkan. 2 aja titipan saya. Tingkatkan kualitas kesabaran, sempurnakan pelaksanaan sholat kita. Bagaimana memulainya? Bapak pulang ini, ya carilah toko buku, searchinglah, cari dan baca pedoman dan tuntunan sholat lengkap. Sudah sholat 5 waktunya sempurna, jangan cukup sampai di situ, tambahlah dengan sholat-sholat sunnah. Pagi hari Bapak sholat duha, minta pertolongan kepada Allah. Daripada Bapak main game, gosip kiri kanan, sholat duha, minta pertolongan kepada Allah. Ibu-ibu yang ada di rumah, suaminya lagi macam-macam pikirannya, jangan kau galau. Kecil buat Allah menyempurnakan kembali cinta suamimu kepadamu. Berdoa kepada Allah melalui salat hajat. Tapi berdoanya jangan di status. Kan rajin sekali berdoa Pak. Ya Allah lindungilah suamiku. Ya Allah rahmati pekerjaan suamiku. Tapi di Instagram sibuknya itu Tuhan mau baca statusmu. Gimana? Salat kamu salat duha, berdoa kepada Allah. Malam hari salat hajat. Ya Allah lindungi suami saya Allah. Berkahi pekerjaannya, jauhkan dari perempuan jahat. Ya Allah ini ada duit saya 5 juta, saya sedekah tolak bala agar suamiku terhindar dari wanita jahat. Bismillah. Karena supaya doa cepat diijabah itu salah satu syaratnya sedekah. Bapak berdoa, ya Allah mudah-mudahan saya bisa jadi eselon, ya Allah mudah-mudahan saya kepala dinas. Sedekah, tidak usah cari muka sama manusia. Ya Pak, siapa. Itu masa dulu, orde baru Pak. Gimana? Cari muka kepada Allah, sholat duha. Ya Allah lindungi suami saya, semakin banyak pekerjaannya, semakin jauh dari cintanya kepadaku ya Allah. Buat dia pusing kepalanya kalau dia tidak lihat saya 2 jam. Ya Allah, ini ada duit 5 juta, tolak bala. Yang jadi masalah kalau suaminya juga berdoa. Bangun juga suaminya, ya Allah capek sudah saya lihat istri saya ya Allah. Marah-marah aja kerja ya Allah. Ada duit, tidak ada duit, marah aja kerjanya ya Allah. Ya Allah ini ada duit saya 5 juta ya Allah, saya tolak bala. Mudah-mudahan istriku ikhlas kawin lagi ya. Malaikat bingung, yang mana doa dikabulkan. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, sabar. Yang kedua, sebagai muslim, mari tingkatkan sholat. Pak Gubernur, kalau bisa, jadilah teladan dalam sholat. Kalau Pak Gubernur rajin sholatnya Pak, anak buah pasti ikut sholat. Itu enaknya kalau jadi gubernur Pak, beda kalau ustadz. Saudara-saudara sekalian, mali berjamaah, tidak dipedulinya kita ini pegawai Pak. Tapi coba kalau Pak Gubernur datang sholat berjamaah, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kata Pak Gubernur, mana ini kepala dinas pendidikan? Tidak pernah juga saya lihat datang-datang sholat berjamaah.
ajudan telepon, Pak Kadis, dicari sama Pak Gubernur, Pak Kadis. Besok Pak belum azan sudah ada kadis di dalam masjid, Pak. Itulah hebatnya jadi gubernur. Maka keliru juga kalau orang bilang, "Nggak usahlah aku ambil." Jangan, Pak. Ambil kekuasaan, gunakan untuk membayak kepada amar ma'ruf nahi mungkar, insya Allah. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalami masturun billahi fisabilil haq. Lebat batang padi jerami, padi dipanen di pagi hari. Niat hati berpoligami, apa daya takut istri. Burung cendrawasih terbang tinggi, mencari makan di pagi hari. Bukan kami takut istri, cuma istri lebih berani. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.